Konsep Tuhan itu adalah Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Iya, betul. Sang Maha Betul. Kudus. Yesus itu apa yang Maha Kuasanya, apa yang diciptakannya, dan apa yang kekudusannya. Kan tadi saya bilang mengutus nabi. Nggak masuk itu bang. Ini sang yang Maha Kuasanya itu apa Yesus Maha Kuasanya? Mengutus nabi. Mengutus nabi di mana ya ayatnya? Itu nggak kan masuk tadi ya. ya sekarang kan semua kalau di agama Kristen saya nggak tahu kalau di agama Islam. Yang mengutus nabi kan cuma Tuhan kan? Jadi begini bang, Tuhan itu sang pencipta bang, yang menciptakan langit dan bumi. Iya, secara umum Jelas. itu kan Tuhan mencipta, benar. Yesus apa yang menciptakannya? Jelaskan. Ya kan dia Tuhan juga dulu. Sebelum, maksudnya bukan dulu. Sebelumnya kan memang Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Memang Tuhan. Dia menciptakan dari dulu. Apa yang menciptakannya? Ya kita semua manusia. Nggak masuk bang di konsep Yahudi bang. Ya kalau dia nggak masuk, terserah dia. Dia kan nggak kenal Tuhannya. Karena ajaran Taurat Musa tidak ada mengatakan Tuhan itu kenosis. Musa aja bertanya, siapakah engkau yang akan aku panggil? Karena berarti dia nggak kenal Tuhannya. Musa. Bukan ajaran Nabi Musa dengan Tauratnya itu bang. Tidak ada. Iya. Ada kan? Makanya siapakah engkau? Aku adalah aku, YHWH. Kan begitu. Karena dia kan nggak tahu. Iya, tapi tidak ada konsepnya Tuhan itu inkarnasi. Ada, bisa lah. Tuhan kan maha kuasa, masa nggak bisa? Gimana? Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Mau jadi manusia juga bisa. Bilangan 23:19, Hosea 11. Makanya tadi saya bilang manusia. satu ciri adalah Tuhan. Oke, pencipta. Mungkin pas zamannya Tuhan Yesus tidak menciptakan, sudah selesai. Nah, ya kan? Tapi kan yang mengutus nabi kan Tuhan kan? Dan seperti di kitab Ulangan, dan lihatlah aku akan mengutus nabi-nabi dari antara kamu. Itu kan berarti kan Tuhan kan? Bang, Tuhan itu tidak sama dengan apapun ya. Yesaya 46 ayat 5 sampai 9, Yesaya 43 11 ya. Bahkan Oh iya, nggak masalah. Bahkan bumi Emang tidak nggak sama dengan apapun. Ya udah, Yesus sama kita. Punya mata, hidung, telinga. Iya, kan dia tadi menjadi manusia, tapi dia tetap bukan manusia. Buktinya kemanusiaannya udah nggak ada kan? Berarti bisa dilihat bang, padahal di Keluaran 33:20 Tuhan sudah berfirman, manusia jangan coba-coba ingin melihat aku mati. Kok kita melihat Yesus gak mati? Bahkan juga dipertegas Yesus di Yohanes 5:37, suara Bapa kamu gak bisa dengar, apalagi rupanya. Iya, maksudnya makanya pemahaman dulu konsep kematian. Mati itu kan berpisahnya jiwa dan roh. Bukan mati kan karena kita di dunia, kalau di luar di sana kan nggak mati. Ini kok bicara mati pula lagi? Kalau bicara ngawur mati itu bang, ngawur. Jadi gini, kita gini aja, coba bacakan dulu, ada mungkin yang bantuin tuh Matius 23:34. Kenapa ada yang bisa bantu? Aku kasih dalilnya tuh. Matius 23:34. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Kenapa ini jadi patokan? Nah, yang mengutus nabi kan Tuhan. 33:34. Yang mengutus nabi kan cuma Tuhan. Itu udah pasti, nggak mungkin setan mengutus nabi, malaikat mengutus nabi, nggak mungkin, cuma Tuhan. Kalau abang paksakan dia Tuhan, berbenturan banyak ayat bang. Oh iya, itu kan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dan lihatlah aku mengutus kamu nabi-nabi. Kan fakta mengaku Tuhan kan? Yesus sendiri mengaku nabi. Bagaimana Tuhan. nabi? Nabi. Iya, bisa nabi mau Tuhan, tapi Tuhan, dia mengaku Tuhan. Mana tuh
Di mana dia mengaku Tuhan? Di mana ayatnya? Itu tadi Matius 23:34, nggak baca? Enggak, itu bukan dia bilang Tuhan. Di mana dia kata aku Tuhan? Di mana? Kan Mana? lihatlah aku mengutus kamu Di nabi-nabi. mana ayat? Bukan itu. Di mana dia mengaku Tuhan? Aku Yang mengutus Tuhan. nabi siapa? Kan cuma Tuhan. Nggak usah Di mana pakai langsung. ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Jangan lari ke situ. Matius 23:34. Di mana Yesus aku Tuhan? Di mana ayatnya? Dia Itu selalu kan mengatakan anak Matius manusia. 23:34. Enggak, Coba buka maksud itu. Yohanes 14. Matius 23:34. Dan lihatlah aku mengutus nabi-nabi. Siapa yang bisa mengutus nabi-nabi? Cuma Tuhan. Emang manusia bisa mengutus nabi? Iya, muridnya juga banyak nabi itu. Wajar dia mengutus muridnya. Original tag-nya Nabi apa gimana? Coba kitabnya di. Emang dibuka nabi dulu. bisa mengutus nabi? Loh iya, sama ketika di Bisa aja. Islam Nabi Muhammad itu mengutus para sahabat-sahabatnya. Iya. Kan bukan nabi. Tetapi yang diutus oleh Nabi Muhammad itu sahabat itu namanya pengikut Nabi itu. Ini kan ayatnya mengatakan Tuhan Yesus berkata, dan lihatlah aku mengutus kamu kepada kamu nabi-nabi. Iya. Di mana ada istilah nabi? Pak. Kalau Di seorang mana mengatakan ada- aku mengutus nabi-nabi kan bukan berarti dia manusia kan? Di Bukan mana ada malaikat. istilah Nabi di Bible Anda itu? Di mana? Coba Matius original tag-nya itu. 23:34. Original tag-nya dibuka itu Nabi apa Nabi, utusan? Matius Apa 23:34 apostolos? baca. Coba. Iya. Coba dari dibuka aja. Iya, itu bukan Nabi itu. Itu sama seperti Matius 23:34. Enggak, konteksnya enggak ke situ. Di mana dia ngaku Tuhan, itu aja. Kan kita kan ada sifat-sifat Tuhan kan bermacam-macam. Termasuk salah satunya adalah mengutus nabi seperti di kitab Ulangan. Aku akan mengutus kepadamu nabi-nabi dari antara kamu. Berarti yang mengutus itu adalah Tuhan. Itu perjanjian lama di Di kitab mana Ulangan. Yesus mengaku Tuhan? Nah, kalau ulangan iya, karena di sana tidak ada Yesus. Nah, di Matius 23:34 dikatakan, dan lihatlah aku telah mengutus nabi-nabi. Masih belum paham? Bagaimana Simpel, dia kan? Bagaimana dia utus Nabi? Dia aja hanya setingkat lebih tinggi dari Nabi Musa. Iya, makanya saya tanya, apa bisa Enggak. nabi mengutus nabi? Kalau kamu enggak masuk ayat itu. Kalau kamu paksakan dia Tuhan, berbenturan dengan ayat lainnya. Ya, Bagaimana mau dia berbenturan katakan itu kan dari cara yang mendengarkan kan. Maksudnya ini, Bagaimana? penulisnya seorang Yohanes, dia merasakan seperti begini, mengatakannya begitu. Tapi Tuhan ini itu kan mana- ucapan langsung Matius. Gini, mana lebih tinggi malaikat atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Di sini kenapa Yesus lebih rendah dari malaikat? Dari mana taunya? Ibrani 2:9 baca. Ibrani itu kitab apa? Perjanjian baru. Loh, Iya, di mana dia? Coba bunyinya lah. Kubacakan ya. Tetapi Yesus yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Bahkan kalau kita baca di Lukas 22 ayat 3, 4, Yesus takut dengan malaikat. Jadi makanya tadi saya bilang Betul, kitabnya nah, kan itu mau- kitab Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang bicarakan Tuhan Yesus langsung. Kalau kitab Ibrani itu adalah kitab dari para rasul Paulus pada Ya saat udah, aku bawa Lukas 22 menyebarkan ayat 43. Injil. Oke, gantian. Lukas 22 ayat 43, Yesus takut sama malaikat. Yang mana itu ya? Oh, yang pas lagi ini ya berdoa. Yang lagi berdoa itu ya? Apa yang mana itu? Saya pernah dengar sih. Saya cuma satu doang. Maka Matius seorang 23. malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ngapain malaikat kok memberi kekuatan kepada Tuhan? Apa ini? Ini terbantahkan Oh, itu dalil kan dia. kan tadi Apa? kan seperti saya bilang itu kan Apa? cerita Kok malaikat dari tidak seorang memberi penulis kekuatan kepada iya dia penulis ini melihat Tuhan ini Yesus malaikat sangat memberikan ketakutan. kekuatan. Yesus Iya, sangat ketakutan dan masalah. makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Berdasarkan kata penulisnya kan. Ini kamu ngeles lagi kamu. Loh, kan aku bilang kata Tuhan Yesus itu mengatakan, aku mengutus kepada kamu nabi-nabi. Kalau Itu di mana kan kata-kata ayatnya Tuhan Yesus Yesus langsung. mengaku Tuhan? Kembali ke awal lagi. Kalau gitu di mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan? Yang mengutus Kamu nabi kan ngeles. Tuhan. Udah mengaku Enggak, Tuhan lah, enggak gimana? masuk. Gimana? Enggak masuk. Banyak Nggak pengikut nangkap. Yesus, banyak pengikut Yesus menjadi nabi. Wajar saja dia mengutus
pengikutnya. Nggak bisa Nabi mengutus Nabi. Kok nggak bisa? Kemana Pak? Kan Buktinya seperti di banyak. kitab Ulangan, aku akan mengutus Barnabas juga nabi-nabi. nabi itu. Barnabas juga pengikut Yesus itu nabi itu. Dari mana? Loh dari mana? Baca KPR 13. Ya, intinya sih ya itu tadi, ini kan konteksnya kan terserah mau percaya dan nggak percaya ya. Ini kan Makanya konteksnya kembali ke awal. apakah Yesus adalah Allah? Bukan, Yesus adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Matius 23:34. Dia bisa Nggak mengutus masuk, nabi. nggak masuk, Pak. Yesus. Nggak masuk. Ya, Bagaimana kalau nggak masuk seorang- ya nggak masalah sih Pak. Ya, sekarang gini, kita balikin ya kan, kalau memang bukan Tuhan, nah Tuhan Bapak yang mana? Abang kan udah kubantah juga dengan dalil lain. Ibrani 1:23, Ibrani 29. Dia lebih Tuhan rendah Bapak yang dari- mana? Yang maksudnya Tuhan yang benarnya yang mana nih? Tunggu. Ibrani 31, dia posisinya lebih satu tingkat dari Musa. Dah? Artinya dia nabi, ya kan? Ibrani 2:9, dia lebih rendah dari malaikat. Bagaimana mungkin seorang dikatakan Tuhan tapi posisinya lebih rendah dari malaikat? Bahkan dia takut kepada malaikat. Lukas 22. Iya. Karena aku jelasin, kitab intinya itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Ibrani itu adalah menjelaskan kepada pemberitaan firman. Jadi Ibrani bukan kitab suci gitu. Nggak diakui. Caranya ininya itu adalah kitab yang menceritakan tentang perjalanan Paulus dalam memberitakan firman ke daerah-daerah sekitarnya yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kata-katanya itu bisa semacam kayak ambigu atau kondisional. Bisa saat kondisionalnya kayak gimana berbeda-beda, nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Gimana pula kalau Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Harus dibaca secara ininya apa namanya? Iya. Judulnya gitu lah. Iya. Yohanes 5 jelas Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa? Bahkan kuasanya dari Allah Bapa katanya. Iya, mungkin makanya tadi kan itu kan dari penulisnya menuliskan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sebagai manusia, karena dia firman yang bersumber daripada Tuhan, kan gitu. Memang harus pendalaman yang sangat dalam Pak kalau untuk mengerti tentang Alkitab itu. Emang kalau untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan itu susah. Ya ketuhanan di mana sih sebenarnya? Aku ingin tahu. Kan tadi udah dikasih tahu, diulang lagi. Yang mengutus Nabi itu kan cuma Tuhan Nggak Pak. masuk bang. Abang jangan paksakan. Ya kalau nggak masuk ya nggak apa-apa, kan aku udah Ini kasih udah tahu berapa kan. dalil? Sekarang Udah dia berapa bisa, makanya dari Bapak dulu lah yang ngutus Nabi siapa? Iya dia punya murid banyak jadi nabi. Iya, maksudnya dari Maksudnya Bapak dulu. Barnabas. Yang bisa mengutus Nabi siapa Pak? Dan dia juga nabi. Dia ngaku nabi. Makanya aku tanya, Markus 6 ayat aku tanya ke 4. Bapak dulu. Yang bisa mengutus Nabi siapa Pak? Bang, dia nabi bang. Jadi nggak usah ngarang-ngarang abang. Markus 6 ayat 4. Lukas 4 Makanya ayat 2. sekarang aku tanya ke Bapak, siapa yang bisa Dia mengutus Nabi nggak Pak? usah ngarang-ngarang. Hah? Aku tanya malah. Iya apa? Menurut Dia Bapak nabi. yang mengutus Bagaimana Nabi itu nabi kira-kira mengutus siapa? Nggak mau tahu saya. Dia ngaku nabi. Markus 6 Ya ayat udah 4. kalau udah. Ya suka aku nabi sendiri kok. Markus 6 ayat 4. Lukas 4 ayat 22. 24. Ya udah, memang nggak bisa. Ini ya itu kan terserah Bapak sih. Saya kan udah ngasih Iya. tahu aja. Nggak patokannya tuh kalau mengutus nabi jadi Tuhan gitu. Nggak patokan. Karena udah berapa kali aku baca. Udah. Berarti aku Makanya ngomong saya dulu, Pak. tanya, menurut Bapak Bang yang bisa Hosea, mengutus Nabi Bang siapa Hosea, Pak? Bang Hosea, Bang Hosea. Izin dulu biar aku dulu ngomong sama otak pintar ini ya. Apa kau? Ada Oh yang iya mau- silakan. Nah, udah, Ada yang mau- Bang Otak, abang berarti nggak percaya lah sama Injil gitu ya? Udah diskusi aja, nggak usah banyak cakap kau. Ada ilmumu. Coba kau bantah. Aduh, kau berarti Coba nggak kau percaya lah bantah sama ini. Injil? Coba kau teruskan. Nggak usah dari kemana-mana. Nggak, kau percaya nggak sama Injil? Injil itu apa Injil? Ngerti kok Injil itu apa? Firman Tuhan. Botolnya ampun kau. Kalau belum bisa diskusi nggak usah naik, ya. Injil itu kabar baik, Bung. Paham? Mana ya kau? Kabar baik. Jadi nggak firman itu. Buat malu kau. Turun. Silakan Bang Pelipus, lanjut Bang Pelipus gantian. Enggak, Izin kita masuk dua ya. dulu. Kita dua dulu ini. Kau percaya nggak? Saya sebentar dulu sekali. iya. Jadi kalau untuk mengetahui Yesus itu bukan Allah,
Karena kalau kita nanya ke Yesus, Yesus, di mana Allah? Nah, kata Yesus, di langit. Berarti tidak begini. Ini, aku ini Allah. Tidak ada kayak gitu. Di langit, kata Yesus. Yohanes 18:19, Yohanes 23 ayat 4, ayat 9. Ya. Terus, makanya Yesus akan pergi. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus kan bukan Bapa, berarti bukan Allah. Yohanes 20:17. Bahkan Bapa lebih besar daripada Yesus. Lebih tinggi. Yohanes 13:16. Dan mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa mempunyai hidup sendiri, Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Bapa lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14:28. Jadi kata Yesus, Bapa itu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, Matius 11:25. Yesus sendiri ngaku nabi dia. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Jadi jelas, Yesus bukan Allah. Gitu. Ya. Banyak banget. Oke, lanjut. Banyak. Lanjut Bang Ardi, kalau lanjut. Nih, tak bicarin. Aku kalian kasih bertanya enggak aku? Iya, dia boleh masuk di anu nggak? Boleh masuk di Injil nggak? Udah bisa enggak aku bertanya? Nggak, aku boleh masuk di Injil tadi nggak? Di Injil boleh, boleh. Oh, nggak ke situ ya arahnya ya? Boleh. Aku sebenarnya itu mau naik sama si Otak, tapi kalau abang misalnya mau kepingin juga ya udah nggak apa-apa. Abang percaya nggak sama Alkitab? Ini Injil apa Alkitab ini? Sama, Alkitab itu sama Injil. Mana ya? Injil kitab sama itu. Ya aku pakai data ya. Aku pakai data ya. Enggak, abang percaya nggak? Mana Nggak usah emang? pakai data. Oh, nggak Abang bisa. percaya nggak? Ngomong tuh harus pakai data. Masa ngomong pakai apa asumsi? Berarti saya Tinggal, selama ini tinggal percaya berarti atau selama tidaknya ini aja nya. selama ini Enggak percaya atau tidaknya cuma dengerin itu dulu, tidak. dengerin dulu. Ngomong dulu saya. Saya percaya Injil sebagai firman Tuhan, percaya. Terus kenapa? Tapi Ya udah, bukan ngapain? kitabmu. Ngapain? Bukan Hah? kitabmu. Kitabmu bukan Injil. Oh, berarti kalian percaya sama kitab mana? Oke, saya jelaskan. Injil itu apa gitu ya? Aku bukain. Udah, Injil itu adalah firman Tuhan. Iya, tapi bukan Kitab, kitabmu. sama, Iya, sama betul, semua itu. betul. Tapi bukan kitabmu. Betul. Nih, aku jelasin ya. Injil. Ya. Injil itu apa di sini? Penjelasannya Injil, Alkitab Al-Munazzala ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa binti Maryam alaihi wassalam. Wa huwa min an-najlu. Dan ini berasal dari kata an-najlu. Wa huwa al-aslu. Artinya adalah dasar atau pokok. Injil artinya aslun li ulumin wa hikamin. Dasar-dasar atau pokok-pokok keilmuan dan hikmah. Sementara kitabmu itu bukan Injil, kitabmu itu Evangelion atau Biblos. Itu kitabmu. Nah, itu. Udah aku akuin itu kan? Ya, berarti kitabmu bukan Injil ya. Berarti yang berarti Yang diakui dulu kitabmu bukan Injil kan? Iya, dengar. Ya Iya, enggak, oke. kita sepakat dulu, kitabmu bukan Injil kan? Iya. Ya, Nah, bukan dengar. Injil. Udah, Oke, Biblos ya. Udah. Oh iya, oke, Ya, udah. udah Biblos. Oke. Nah, berarti kalian itu percaya sama kitab yang mana? Yang Injil ini? Oke. Arti kitab itu apa? Aduh, balik-balik kitab-kitab, arti kitab. Sekarang yang dimaksud sama apa ini yang datamu ini yang di mana? Injil yang mana? Jawab aja arti Nah, kitab itu kitab apa? yang mana? Arti kitab itu apa? Enggak, ini arti datamu ini yang kitab mana yang harus kalian akui? Injil. Ini kitab Injil. Ya, Injil yang mana berarti kalau bukan Injil kami? Bukan. Injil Yahudi. Oke, dengerin. Loh, kok nangis? Loh, dijelaskan kok. Loh, kok malah ketawa? Gimana ini? Ya udah bikin. Kita oke, jelaskan. ini aku jelasin ya. Iya, kita kan Injil mana? Kita pakai data ya. Kita pakai data. Ya, Injil ya mana? sabar ya. Ini pakai data ya. Sabar, tenang. Kitab itu ya, kitab nih ya. Kitab
kataba Iya. kitab itu bisa diartikan Baru sebagai eja pula, buku. iya. Sabar dulu. Bisa diartikan buku, bisa diartikan kitab, Iya. bisa diartikan catatan dan bisa diartikan ketetapan. Oke. Nah, ketetapan ini bisa tertulis, bisa juga lisan, oral. Paham? Nah, Paham. kitab Injil itu kitab Injil yang dimaksud kitab Injil adalah ketetapan Allah yang tidak ditulis. Jadi Injil yang kami percayai, Injil yang kami percaya pada saat diberikan kepada Nabi Isa itu bukan secara tertulis, tapi secara lisan, paham? Oh, Boleh saya tambah kok tanyakan secara dikit lagi, Pak? tertulis berarti Sebentar, Pak Quran Mas, ya. surat 3 Jangan, Ali jangan, Imran itu jangan. nggak Sebentar, usah Pak Mas, kau ya. apa ini tuh, nggak usah kau yakini. Gimana? Iya, Gimana? berarti Quran surah 3 nomor 48 itu nggak usah kau akui. Kau buka Oke, dulu Qurannya. oke, kita baca Quran surat berapa? Iya. Kita Jangan baca, pula kita kau baca. bilang Nggak apa-apa, nggak apa-apa. secara- Kita baca, secara kita baca. lisan dipercayai. Kita baca Quran surat 3 nomor ayat berapa? 48, nomor 48. 48 ya, Nomor ayat 48. ayat ayat Kalian 48. kami nomornya kalian bilang. Karena ayat itu bahasa Arab, bukan bahasa kitabmu ya. Nih ya. Aku orang Indonesia, jadi pakai Oh, nomor yu'allimuhul kita. Dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Injil ini nih, dan dialah Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab hikmah, Taurat dan Injil. Injil ini, kitab ini di mana tertulis? Dituliskan oleh Allah di mana ini? Oh, berarti Taurat itu pun lisan juga. Iya, Saya loh. nggak tertulis Gimana itu. sih? Nabi Isa, Taurat dan Nabi Injil itu Isa. kan sama itu. Loh, dengerin dulu, dengerin dulu. Loh, gimana sih ini orang? Taurat itu lisan juga, lisan Yang aja, diberikan nggak tertulis Nabi gitu ya. Nabi Isa itu diberikan kitabnya Injil. Nabi Isa itu yang diberikan kitab Injil, paham? Astagfirullah. Oke, nah ini loh, tadi aku kan pakai data. Dengerin. Aku kan pakai data nih. Nah, kan aku kan pakai data, ya kan? Nih aku pakai data, ya kan? Mana ya? Ini Alkitab Al-Munazzala ala Isa bin Maryam. Udah dijelaskan Injil itu adalah ketetapan. Kitab itu artinya ketetapan. Ketetapan yang diturunkan kepada Nabi Isa binti Maryam. Ketetapan itu bukan berupa tertulis, tapi berupa oral. Paham? Oh, berarti nggak usah lah kalian yakini kitab. Loh, sekarang saya balik tanya. Sekarang saya balik tanya. Yesus, sekarang saya balik tanya. Sabar dulu, sabar. Tenang. Jangan kesurupan. Yesus menerima firman nggak dari Tuhannya? Saya tanya. Yesus menerima Injil nggak? Iya, udah, aku akuin, udah. Enggak, saya tanya. Yesus menerima firman nggak? Saya tanya. Yesus menerima firman nggak? Kayak gini. Yesus menerima firman nggak? Menerima. Oke. Yesus menerima firman, betul? Betul. Firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Macet. Firman apa yang pertama kali apa? Iya. Firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Di mana? Kau tadi bikin pertanyaan apa? Apa kau bilang pertama kali? Enggak, pertama kali kau bilang tadi apa? Nggak bisa pertama kali kau bilang apa? jawab. Enggak, kau masa kau yang bikin soal kau lagi yang enggak salah kau itu. Macet. Mampet. Mana Macet. ya? Jawab pertanyaan saya. Kau bilang yang Firman tadi, apa? yang sebelum Yohanes kau bertanya. 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Nih, aku bukain ya. Aku bukain ya. Firman apa yang Yohanes. pertama kali? Ya, dengerin, sabar. Yohanes, dengerin ya. Yohanes 17 nomor 8. Gantian kita. Nih, Yohanes 17:8. Dapat apa lagi? Ini loh, sabar dulu ya. Yohanes 17:8.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Engkau ini siapa? Engkau ini siapa? Bapak. Hei. Oke. Sebab segala firman yang Bapak sampaikan kepadaku, Bapak. Pertanyaan saya, firman apa yang diterima oleh Yesus pertama kali? Yesus adalah firman. Firman. Diam dulu, saya. Semua firman itu Alkitab. Saya enggak. Oh, berarti Yesus firman. Oh, berarti ini yang ngomong Yesus kan? Yang ngomong Yesus kan? Oh. Oke, berarti sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada mereka gitu. Ini Yesus firman kan? Firman Yesus. Iya. Berarti sebab segala Yesus gitu. Firman. Iya, Yesus adalah firman. Iya, berarti sebab segala Yesus. Iya. Yesus sendiri mengatakan sebab segala Yesus gitu. Mananya? Tengok, kau dengar Ardiansa, ya Ardiansa. Pertanyaan kau kelar kau bikin pertanyaan. Enggak, jawab pertama kali firman apa? Apa firman pertama kali yang diterima oleh Yesus dari Bapa? Apa? Ya firmannya. Ya apa? Firmannya. Iya apa? Mana? Iya apa ya dia lah firmannya. Firman pertama kali yang diterima, misal gini, firman yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu pertama kali. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Macet. Maaf nih, keluar dulu Kau ya. paham nggak kau? Ya keluar aja, Hosea, ya keluar aja. Yang di Gimana? bawah Keluar aja. Mana tadi bilang? Entrostop ada di keranjang kuning ya. Aduh Filipus, pertanyaan kau aja pun nggak sanggup kau bawa. Jawab pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Di mana? Firman Ini apa yang pertama kali diterima Yesus? bertanya. Firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Jawab. Sekali. Iya. Tanya. Yang di bawah, yang di bawah. Tadi bilang segala firmannya. Berarti Keranjang kuning ya. Entrostop. Iya. Entrostop dan diapet ada di keranjang kuning ya. Jawab pertanyaan saya, jangan lari, jangan kabur. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, sebab segala firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Ayo. Yang di bawah Yohanes entrostop dan Pembaptis. diapet ada di keranjang kuning. Ayo mana firman pertama kali mana? Yohanes Pembaptis. Loh, kok saya nggak tanya Yohanes Pembaptis, saya tanya firman apa? Firman Memang yang itu pertama firman adalah Yohanes ya. firman pertama yang diterima Yesus adalah ketika Yohanes Membaptis melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, itu yang ngomong siapa? Lihatlah anak domba Allah, yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ngomong apa? Coba di mana ayatnya? Ya Coba itu, saya tanya, tadi. di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Coba. Kau buka. Ya, saya buka. Di mana? Di mana? Sebutkan. Macet. Tunggu bentar. Nah, ya, silakan. Enggak, ini ada ayatnya. Sabar kau. Udah, mana? Si Lendong Helm, suruh sini Son of Seraphim, hatua sama saya tunggu kau ya. Suruh sini. Kalau perlu kau naik juga, saya mute kau di bawah, naik ke sini. Langsung minta permintaan naik ya, Hanem tadi ya. Oke, silakan. Solo. Iya. Mana firman yang pertama kali diterima oleh Yesus?
Solo silakan buka Matius 3:13, 17, Markus 1:9, 13, Enggak, Lukas gini. 21. Biar saya bantu Dengar, Kak. ya. Salahkan Ardiansyah. Oke lah, gini aja Filipus, dengar ya. Filipus. Lo mana firman yang pertama kali lo mana? Hoi, Kisah Coba pembaptisan kau itu tunjukkan ada di apa firmannya pertama kali didapat mana sama firman yang Tuhan Yesus. pertama kali yang diterima Yesus dari Bapa mana? Kalau dulu coba tunjukkan kalau tahu kau. Iya. Ketawa kau bikin pertanyaan Mana? bodoh. Iya, Kau. jawab Firman mana yang mana itu, ayatnya? kitab Ayatnya itu, mana? bodoh kau. Ayatnya mana? Ayatnya Jawab. mana? Ayatnya mana? Kau bikin Mana? soal, tahu jawabannya. Nggak bisa jawab dia. Oke. Enggak. Ustaz Kau Ardiansyah bikin soal Nggak tahu bisa jawabannya. jawab. Sebentar Bang Filipus, Enggak, jangan bikin jangan soal tahu jangan jawabannya. jangan dikasih tahu Bang Filipus. Sudah. Jangan dikasih tahu biar. Saya mau nanya Ustaz Ardiansyah dulu. Iya, Al-Quran gimana? adalah firman Allah bukan? Iya, betul. Firman yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, Nah, itu. Solo. Alkitab adalah firman Tuhan apa tidak? Firman. Apa firman yang pertama kali turun kepada Yesus? Tengok di apa? Di apa? Quran surat 3 Eh. ayat 48. Kok ke Iya kau. Quran? Kok ketawa kau? Kok ke Quran? Oh enggak, itu biar langsung paham, itu dari Quran kalian, ya kan? Kok ke Quran? Nah, mananya? Jangan Ini ke kan ada Quran nyata, kalian sendiri. dong. Mananya? Berarti Yesus sama dengan Nabi Isa gitu? Berarti Yesus sama dengan Nabi Isa begitu? Hah? Berarti Yesus sama dengan Nabi Isa yang ada di Quran gitu? Ya, ya kalau menurut aku secara akal ya mirip. Sama. Oke, kalau mirip Sama, Anda berarti untuk bukan itu sama berarti sholat kalau dua sama, berarti Nabi Isa itu bukan Tuhan. Sepakat? Di Quran bukan Tuhan. Sepakat nggak? Enggak, kalau Iya. cuman selisih sedikit aja di situ yang selisihnya. Selisih kok sedikit ketawa, ya. Emang isi bensin selisih sedikit. Itu mah Al-Quran enggak dianggap dia sebagai Tuhan, dia enggak dia sebagai nabi. Dia enggak sebagai nabi dia. Padahal posisi kalian enggak percaya bahwasannya Enggak, Nabi kau kan Nabi menyamakan Isa itu kau kan berasal dari menyamakan Roh Nabi Allah. Isa dengan Yesus. Kau kan Enggak, menyamakan Nabi Isa dengan kau Yesus. percaya enggak? Ketika kau saya Kau percaya tanya soal Nabi Isa Yesus, itu berasal dari kau Roh Allah? berlari-lari ke Quran. Berarti kau sedang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus kan begitu. Nah, Nabi Isa di dalam Al-Quran itu bukan Tuhan. Berarti kau sepakat Yesus juga bukan Tuhan. Sepakat? Enggak, aku enggak kuimanin Quran. Iya. Makanya jangan ke Quran. Kau gila kau. Makanya jangan ke Quran. Dia yang gila bilang orang yang gila. Aduh, kacau. Makanya jangan ke Quran. Oke, pertanyaan saya tolong dijawab. Silakan dijawab. Kalau bisa jawab bisa. Kalau nggak tahu jawab nggak tahu, itu lebih bagus itu. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali Aku jawab diterima oleh bisa. Yesus? Jawab. Biansa, aku jawab bisa. Nggak bisa. Diem dulu, Christian. Kau nggak ada sopan santunnya sama sekali. Diem dulu. Saya nggak mau meladeni orang yang nggak punya sopan santun. Ketika belum disuruh bicara, dia ngomong. Saya nggak mau itu. Diem dulu, Christian ya. Silakan, Solo. Waktu Anda untuk menjawab. Kalau bisa, jawab bisa. Kalau nggak bisa, angkat tangan, silakan ngomong. Saya nggak bisa jawab Bang Ardi gitu. Silakan. Di Wahyu Jujur 1 ayat aja, 1. jujur aja. Wahyu Jujur. 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Loh. Emang apa isinya? Yesus mendapat firman dari Tuhannya. Itu ayatnya. Emang apa? Wahyu 1. Kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Itu kitab, Allah itu mimpi kepadanya. Yohanes, itu Supaya mimpi. ditunjukkannya Yoi. kepada hamba-hambanya. Itu Apa yang Wahyu harus segera itu terjadi. mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Oh, berarti firmanmu mimpi. Loh, kitab Wahyu ini mimpi Yohanes di Pulau Patmos bukan? Ya. Iya. Ya udah, selesai. Selesai ya. Mimpi ya.
Kok mimpi? Dari mana kau tahu itu mimpi? Loh, kau nggak tahu kitab Wahyu ini adalah mimpi Yohanes di Pulau Patmos? Kau nggak tahu? Itu ayatnya ada supaya diceritakan mimpi itu. Loh, enggak, saya tanya. Kau tahu Ayat 1 nggak? itu. Kau tahu nggak itu ayat Wahyu 1 ada ini? supaya dibilang itu bahwasannya ini mimpi. Nah, Oh iya, itu kau baca, itu bagus kau baca. Ini adalah Wahyu. Kau baca bagus. Ini adalah Wahyu Yesus Kristus. Ada di bikinnya. Ini adalah mimpi Yesus Kristus. Ada dibilang. Loh, itu mimpi Yohanes Kok itu. tahu? Loh, itu mimpi Yohanes. Enggak ada dibilang ini mimpi Yohanes. Oh, mau Yesus tahu Kristus buktinya? dikeruniakan Allah, enggak ditulis Oke. gitu. Ini. Di Wahyu 1 ayat 1 itu. Wahyu 1 ayat 1 itu. Si, dengerin. Dengerin ya. Nih, kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes di pulau mana? Patmos. Iya. Itu di mana? Linknya itu apa kau buka? Link apa itu? Kacau Link apa ini. itu? Link apa itu Baca kau buka? Wahyu. Kau jangan nyebar-nyebar fitnah kau. Itu link apa Kok kau fitnah buka? kali, Bang? Hah? Kok fitnah kali? Kau bahas Alkitab. Kalau bisa di Alkitab lah kau kasih tunjuk. Kau kasih tunjuk di Alkitab ada Oh dibikin gitu mimpi gitu itu. ya. Oke. Iya. Nih. Ya, nih. Ya. Wahyu 1 nomor 9. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Baru baca. Iya. Oleh karena lanjutkan kau baca. Enggak ada dibilang mimpi di situ. Apanya? Ardiansyah, enggak ada di situ mimpi. Kau jangan fitnah kau. Jangan kau jelek-jelekkan Alkitab orang. Semua orang tuh kami dibilang itu mimpi. Enggak tahu sih gimana sih ini. Enggak ada dibilang mimpi di situ. Jangan. Lah ini kita apa? kan pasal kita. Ini apa? Penglihatan Yohanes di Patmos. Ini apa ini? Penglihatan kan? Oh, Bukan mimpi, berarti Yesus datang. Mananya? Kan itu yang kau akuin kan penglihatan. bukan mimpi. Berarti Yesus datang Kau kepada tahu Yohanes itu gitu. Penglihatan kan? Lah iya. Loh ini mimpi. Ya udah. Kok mimpi lagi? Tadi penglihatan kau bilang sekarang Lah mimpi. iya. Mananya kau? Udah dua jawabanmu. Lalu penglihatan Satu, ini kau apa maksudnya? pertahankan. Oke, saya Mimpi, tanya. penglihatan. Penglihatan ini apa maksudnya? Penglihatan. Aduh, penglihatan nggak tahu kau bah. Mati Iya, saya bah. tanya. Coba saya tanya. Kau bikin Iya, jawab pertanyaan saya. Jawab. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Penglihatan ini apa? Kau nggak tahu kau apa itu arti penglihatan? Biar ku jelaskan. Iya, jawab dulu penglihatan yang dimaksud penglihatan di sini apa? Biar ku jelaskan. Kau akuin dulu. Kau nggak tahu kan? Biar Ya ku nggak jelaskan. tahu, silakan. Nah, penglihatan itu adalah melihat. Secara langsung. Secara langsung. Penglihatan, melihat. Iya. Secara langsung. Iya. Secara langsung berarti? Iya. Hah? Iya. Loh. Itu ditulis tahun kapan? Coba saya tanya. Wahyu itu ditulis tahun kapan? Saya tanya. Pada saat Yesus sudah naik ke sorga, pada saat dengerin. Dalam Alkitab penglihatan adalah kemampuan khusus yang diberikan Allah kepada seorang untuk mimpi melihat berarti. dunia rohani. Berarti mimpi atau nggak peristiwa yang akan beneran kan? datang. Berarti nggak beneran kan? Kok nggak beneran? Loh, gimana sih? Kita kan Loh, bahas gimana? Alkitab, kita bahas Alkitab. Jangan kau bahas Ya itu beneran nggak itu yang dilihat? Yang dilihat itu realita Yesus menampakkan diri kepada itu Yohanes gitu. Ya kayak gitulah kira-kira. Ya berarti Apalagi mimpi. mau kau tuntut. Kok mimpi? Penglihatan dan nyata. Oke, saya tanya Wahyu ini, kitab Wahyu ini ditulis setelah Yesus naik ke sorga atau sebelum Yesus naik ke sorga? Sesudah. Nah, sesudah kan? Berarti kesimpulannya Iya. Yesus di mana? Hah? Yesus di mana Berarti kesimpulannya? Kalau kecuali lah Ardiansyah bodoh kali. Kalau sebelum dia pergi kakak ke surga, berarti belum dilihat. Ini kan karena sesudah. Loh, lah iya. Mana ya kau? Berarti Berarti Yesus sudah cerita-ceritanya di Yesus belakang. sudah naik. Dengerin. Yesus sudah Iya. naik ke sorga, betul nggak? Sudah naik ke atas. Berarti udah ada ceritanya berarti sebelum yang dia naik, nemuin, udah ada ceritanya. berarti yang udah ada orang nemuin, yang melihat dia waktu naik. dengerin. Berarti yang berarti yang menemui Yohanes itu siapa? Kalau Yesus sudah naik ke sorga, yang menemui Yohanes siapa?
yang menemui Yohanes lagi. Sekarang kau semua kau tadi Wahyu kita bahas. Ya Udah enggak, Yohanes jawab lagi. dulu pertanyaan Mau saya. mau berapa Yang soal ku menemui jawab? Mau berapa Yohanes, soal ku jawab punya yang lu? menemui Yohanes di Pulau Udah Patmos 10 itu, dengerin 10 jawabanmu ku dulu. jawab. Bertahu kau. Pertanyaanku enggak ada yang kau jawab. menemui Kau kasih yang aku satu menemui pertanyaan. Yohanes di Pulau Kau Patmos kasih aku itu. satu pertanyaan. Aduh. Kau kasih aku satu pertanyaan. Kau diam. Dah, silakan yang lain. Silakan Bang Filipus atau yang lain. Dah, kau diam. Dah. Kau kasih Silakan. aku satu pertanyaan. Enggak, kau turun. Dah, kau turun. Silakan. Aku bicara dulu. Dah. Silakan Muslim yang lain. Ustaz Tata atau Bang Filipus silakan. Dah, nggak bisa jawab dia, pusing. Izin Ardiansa aku tambahin boleh. Halo. Dia nggak tahu sejarah penulisan kitab Wahyu, kayaknya nggak pernah belajar bibliologi. Di Alkitab terjemahan tahun 1960-an sampai tahun 80-an itu belum ada istilah kitab Wahyu, tetapi kitab mimpi Yohanes. Betul. Jadi tadi begini, aku mau bedakan karena dia nggak bingung juga, dia bilang mimpi itu beda dengan penglihatan kan, tapi dia sendiri belum mampu menjelaskan apa beda mimpi dan penglihatan, walaupun sama-sama itu menampakkan sesuatu yang ke depan tapi tidak nyata. Cuma bedanya mimpi dan penglihatan. Kalau mimpi itu pada saat tidur dia mendapat mimpi, mendapat ya kayak mimpi lah memang untuk hal yang akan datang. Tapi kalau penglihatan itu dalam keadaan kita sadar, tidak tertidur, lantas tiba-tiba kita dibawa, apa yang kita lihat itu menjadi lain dari yang lain, seperti yang diwahyukan oleh Tuhan pada kita. Itu bedanya. Jadi kalau penglihatan itu di saat kita lagi sadar dan tiba-tiba apa yang kita lihat itu di depan kita berubah. Kalau mimpi, saat tidur. Jadi begitu. Saya memang dulu gitu bang, mimpi dia bang. Itu bedanya. Dalam keterasingan dia. Di dalam keterasingan, makanya dalam keterasingan Yohanes itu, dia di pulau itu dia mendapat penglihatan. Jadi bukan dalam keadaan tidur ya. Bang. Kemudian tadi ada juga polemik tentang firman apa pertama yang diterima Yesus. Saya rasa itu pertanyaan yang salah. Kenapa pertanyaan firman apa yang diterima Yesus? Sebab Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi Waduh. dia artinya dia sebagai pembawa firman, penyampai firman juga. Jadi Berarti karena berarti sebab segala Yesus yang telah engkau sampaikan kepada Yesus gitu. iya, jadi begini. Karena Lucu kan kali dia adalah kalimatnya. firman, dia kan ada Sebab segala begini. Yesus. Jadi begini, makanya kita memahaminya tidak bisa dipahami dengan logika. Yesus bilang. Oh, berarti nggak bahwa logis. dia- Oke, nggak apa-apa. Udah Karena selesai. begini, dia sudah ada Nggak bersama-sama logis dengan Bang Filipus Bapa. ternyata. Udah, nggak apa-apa. Karena dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa sejak awalnya, sejak kekal sampai kekal dia sudah bersama dengan Bapa di dalam bentuk dirinya sebagai firman ya, bukan sebagai Yesus. Loh. Belum sebagai Yesus. Lah ya firman tuh Yesus bukan? Nah, iya, jadi Lah, Yesus, iya. bukan Yesus adalah firman. Loh. Firman menjadi Yesus, ya. Firman menjadi Firman- Yesus. Ya betul. Berarti Yesus berasal dari Ya Yesus berasal dari firman, Nah, yang firman. menjadi manusia. Ya sudah. Nah, firman nih Yesus Begitu. bukan? Ya. Firman nih Yesus bukan? Yesus adalah kemanusiaannya firman. Begitu kalau menjelaskan. Gimana sih? Kita- Yesus jadi adalah jangan kemanusiaannya pakai- jangan firman. pakai metode Anda untuk bertanya. Enggak. Jadi kita pakai realitanya begini. Tunggu Yesus dulu, adalah jangan firman kemana-mana, yang menjadi jangan manusia. kemana-mana, Begitu jangan jawabannya. kemana-mana, jangan kemana-mana, Bang. Bukan kemana-mana. Kamu Anda yang bertanya tidak menyatakan salah bertanya. tunggu dulu, jangan kemana-mana. Firmannya Yesus apa tadi bilang? Jadi begini, pada Enggak, mulanya adalah firman diulangi kan. diulangi yang tadi. Oke, Diulangi Yesus yang adalah tadi. firman yang menjadi manusia, begitu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi yang jadi manusia itu firman bukan? Iya, firman. Ah, itu Yesus bukan? Ya, iya, firman menjadi Yesus, begitu. Ah, firman Tuhan bukan? Ya, iya, Tuhan. Ah, Tuhan menjadi? Tuhan menjadi manusia. Ah, ya sudah, berarti manusia ini Tuhan bukan?
manusia nggak bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Oke, berarti Begitu manusia ini akalnya. bukan Tuhan. Tuhan bisa menjadi manusia. Jadi manusia Yesus Enggak, saya nggak adalah tanya itu. Tuhan. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, manusia ini Tuhan bukan? Jadi bukan manusia ini Tuhan. Manusia Yesus itu adalah Tuhan. Saya gitu. tanya, oke, manusia Yesus Anda ini selalu Tuhan bukan? bertanya, Anda selalu bertanya, nggak bisa dong Manusia begitu. Manusia Yesus ini Tuhan gitu bukan? dong. Ya, oke. Manusia Yesus Kristus Tuhan itu bukan? adalah Tuhan. Makanya Hah? jangan sering salah bertanya, nanti orang Oke, bingung. oke, saya perbaiki. Manusia Yesus itu di Yohanes 1:14 itu manusia Yesus itu daging itu Tuhan bukan? Jadi kok manusia itu daging atau Tuhan itu bukan? Bagaimana kayak cara kamu bertanya selalu salah masalahnya. Oke, nih kalau saya salah, Kalau nih Anda saya tunjukkan. begini, Saya tunjukkan sebaiknya saya menjelaskan. Yohanes. Anda kan bingung. Yohanes Anda bingung, 1 nomor 14. Saya tunjukkan begini. ayatnya Oke, langsung. Jadi begini, Ardiansa. Jangan begini dulu, Anda kan- dibaca Anda kan dulu, yang dibaca bingung. dulu, dibaca Anda dulu, bingung, dibaca biarkan saya dulu, menjelaskan. dibaca dulu. Kalau Anda Oke bingung, ya, biarkan saya kita menjelaskan. cek di sini. Firman silakan itu mengecek. telah menjadi manusia, betul nggak? Terus Ini apa? daging bukan? Manusianya ya manusia. Kenapa harus Ya, dibilang daging bukan? Pokoknya manusia. Ya, manusia Loh. itu terdiri dari dia nggak dengar. Manusia itu terdiri dari apa? Kai hologos Iya. sars egeneto. Sars ini artinya apa? Apa? Loh, lah ya saya Daging. tanya apa? Daging. Daging, bukan manusia. Iya kan itu kan artinya daging itu kan jadi manusia. Manusia kan Nah, itu memang makanya daging. itu saya tanya, makanya itu firman itu telah menjadi manusia ini kan daging kan? Iya. Ah, Kenapa? daging ini Apa Tuhan bukan? masalahnya? Iya. Kenapa? Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Firman Ya, yang menjadi manusia daging. ini Tuhan bukan? Manusia Yesus itu Tuhan. Ya, Ya, betul. manusia enggak yang manusia yang ada di Yohanes 1:14 ini, manusia ini Oh, Tuhan iya. bukan? Iya, itu gambaran Yesus, Tuhan. Loh, Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Kenapa? Ah, apakah manusia ini yang mati di tiang kayu salib? Iya, betul. Ah, berarti Tuhan mati. Iya. Tuhan Tuhan secara mati. manusianya dia mati. Loh, Manusianya dia mati. manusia ini Tuhan kan? Iya, betul. Ya, Tuhan mati kan? Iya, betul. Ya sudah, berarti Tuhan mati. Tuhan yang notabene firman tadi yang sudah berubah ternyata Ya, betul. mati. Berarti firman mati. Iya, tapi kan dia tidak mati terus. Dia kan Loh. bangkit. Iya, pertanyaan saya, firman ini mati berarti? Iya, saat itu dia mati, tapi kan sekarang dia Oke, berada di sorga. firman ini mati. Sepakat dulu kita. Firman Pada mati. saat Sepakat? itu. Iya, pada saat itu firman mati. Sepakat? Secara manusia dia mati ya, dalam Loh, kemanusiaannya. bukan secara manusia. Begini. Manusia ini Tuhan. Loh, begini loh. Kalau Manusia kamu ini bingung, Tuhan biarkan bukan? Saya menjawab. tanya. Manusia Dengar dulu. ini Tuhan bukan? Iya, betul. Jadi Nah, kalau Tuhan, kamu bingung, firman biarkan saya ini, menjawab. firman ini Tuhan bukan? Biasa. Tuhan kan? Kalau kamu bingung, Tuhan biarkan kan? saya Jangan menjawab. kemana-mana, jangan kemana-mana. Firman Nggak ini manusia, kemana-mana. firman ini Tuhan Kamu kan? bingung, nanti kamu jadi Jangan gila. kemana-mana, jangan kemana-mana. Nanti Firman kamu ini Tuhan jadi kan? gila. Firman ini Tuhan kan? Iya, jadi begini, biarkan saya menjawab. Enggak, secara firman ini Tuhan kan? Kamu mute dulu, biar Enggak, aku jawab. supaya kamu- enggak bisa, supaya enggak kamu bisa, jadi enggak bisa, gila. enggak bisa. Nanti Firman gila ini Tuhan kau. kan? Enggak bisa, enggak bisa. Firman ini Tuhan kan? Iya. Ah, itu firman Allah. inilah yang mati di tiang kayu salib kan? Iya, dalam Ah, kemanusiaan firman dia ini mati. Allah bukan? Saya tanya, firman Dalam ini Allah bukan? kemanusiaan. Iya, Firman ini dia- Allah yang- bukan? Betul. Ah, berarti Betul. Allah mati. Iya, kamu tidak bisa menjelaskan begitu, Eh. makanya biarkan saya menjelas. Ya Kalau berarti kamu Allah jawab mati ya, begitu, sepakat dulu itu kita. Allah mati berarti. Kamu harus memahami. Enggak, Allah mati bukan. Enggak bisa, Enggak bisa. Allah mati bukan. Enggak usah begitu, begini. Makanya bisa jadi gila kau kalau begitu. Enggak, begini. Aduh, Keardiasan inilah ini selalu akibatnya. mencari kemenangan. Kalau menyamakan Karena tidak firman memberikan dengan waktu Allah orang. itu Iya, akibatnya. itu kan kalian tidak paham. Loh, kok nggak paham? Yang paham- Sekarang saya tanya, yang paham sekarang kan jawab orang yang pertanyaan paham. saya. Sekarang jawab Iya. pertanyaan saya. Firman ini, Iya, makanya. firman ini mati bukan Iya. di tiang kayu salib? Jangan cuma menjelaskan Jawab dulu. pertanyaan Firman saya. begitu. Firman Dengar dulu ini penjelasannya. mati Kamu di tidak tiang pernah kayu mengerti. salib, betul atau salah? Jawab. Kamu itu bertanya kayak TK soalnya. Nggak bisa jawab dia. Ini mangga, Nggak bisa ini jawab. satu mangga, dua mangga, tiga mangga, begitu. Dah kau Iya. diem. Dah kau diem. Dah kalau nggak Jadi bisa jawab kau diem. menjelaskan, Udah kau makanya. diem, kau diem. Kalau nggak bisa jawab, dah. Silakan Kamu Bang bisa Geli. gila kalau begitu. Udah Bang Geli, silakan Bang Geli. Dah. Begini, Bang. Hmm. Saya pertanyaan aku sama abang ini. kok ketika orang tanya mau ini lo firman ini lo. Firman Iya. ini lo. Iya, mau ku jawab. Firman ini Iya. yang mati di tiang kayu salib bukan?
Kenapa Dia abang nggak itu mau sibuk mendengarkan dengan penjelasan. alasan? Dia nggak mau Kenapa abang itu ngomong nggak sibuk dengan sendiri. keimaman? nggak mau Ditanya mendengar apa? penjelasan dia. Udahlah Christian, diem dulu. Woi, diem dulu Christian, diem dulu ya. Oke, firman ini yang mati di tiang kayu salib atau bukan? Silakan Bang Geli. Kau nggak bisa kalau debat sama saya kejar kau. Saya kejar sampai ketemu. Kalau nggak bisa ketemu, saya mute. Nah, ayo jawab pertanyaan Nggak saya bisa Bang tuh Geli. Oh bertanya diam, baru- nggak bisa, diam. Nah silakan Bang Geli. Firman ini yang mati di tiang kayu salib atau bukan? Oh, kau turun dulu. Nanti naik lagi. Dah kau turun. Nah silakan Bang Geli. Jawab. Firman ini yang mati di tiang kayu salib betul atau salah? Kalau firmannya bukan itu yang mati di kayu salib. Loh, firman ini telah menjadi manusia. Ini Yesus bukan? Di situ bukan tulisannya Yesus. Saya Di situ tanya, tulisannya manusia ini Yesus bukan? Saya tanya, manusia ini manusia Yesus atau manusia bukan Yesus? Tulisannya di situ manusia bukan Yesus. Saya tanya, Itu oke berarti Bapak manusia ini itu- bukan Yesus? Bapak Ardiasa menambahkan ini atau mengurangi? Mana yang benarnya? Saya tanya, manusia yang dimaksud di sini, firman telah menjadi manusia. Ini yang dimaksud ini Yesus atau bukan Yesus? Ya tulisannya di situ kan manusia. Ya pertanyaan saya yang dimaksud siapa? Ya, kan tulisannya di situ manusia. Iya tulisannya manusia. Pertanyaan saya yang dimaksud ini siapa? Saya tidak bisa menambahnya dan saya Iya. tidak bisa menguranginya. Itu dia. Nih, kalau nggak percaya nih. Ini ya, ini Yohanes 1:14. Di sini ada catatan dari bapak-bapak gereja, ya. Kristus, Allah yang kekal itu menjadi manusia. Tuh. Ini. Nah, tuh kan catatannya bapak gereja nih. Ah, tuh. Ini Yesus bukan? Yesus bukan? Yesus bukan? Hoi, macet lah kau, kena kau kemana-mana karena kau berdiri di atas kesalahan bukan di atas kebenaran. Ayo. Makanya kata Pak Sulistyo tidak akan menang melawan Islam karena dasarnya salah. Ini Betul. pendeta loh. Betul, sepakat Bang. Jadi yang benar itu apa itu, Pak? Udah silakan Bang Filipus masuk Bang. Jadi bagaimana Pak? Saya dengan siapa ini coba? Biar seru saya, biar keringetan lah malam ini. Jam 12 versi saya. Saya udah keringetan di sini. Gantian kita Bang Filipus. Oke siap. Aku gedein antum ya. Aku besarin antum ya, Akhi. Ya silakan. Siap. Pokoknya debat dari tadi itu kira-kira solusinya seperti apa tuh? Aku bisa masuk sedikit Bang Filipus. Oh boleh. Silakan. Tapi Bang Filipus kau udah siap, mainkanlah kau di belakangan dua. Sebentar, Bang Otawara sebentar. Sebelum teman-teman saya bernarasi, saya ingin mengatakan teman-teman Muslim di bawah yang misal nggak suka dengan cara debat saya. Mohon maaf teman-teman. Kami di sini berusaha membela Islam gitu kan dan menjauhi dari tipu-tipu. Ketika teman-teman Kristen mengatakan begini dan begitu dan itu adalah tipuan, saya tegas terhadap orang-orang yang menipu teman-teman. Mohon maaf. Saya orangnya ketika bertanya A dan A itu belum dijawab sampai kiamat saya kejar itu. A terus itu. Itu saya. Mohon maaf, itu saya itu. Kalau saya tanya A sampai dia turun belum terjawab, besok dia naik, saya akan tanya itu terus. Itu kalau saya. Kalau orang lain boleh, masing-masing, berbeda-beda ya. Jadi jangan mencoba-coba menyalahkan kami yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Oke, silakan Bang Filipus, mohon maaf. Betul sekali Bang Reza. Jadi Oke, kita masih melanjutkan diskusi dengan tema ini apa dengan yang lain? Mana? Ya, coba disapa dulu itu Lastur itu. Lastur. ya, Lastiur, selamat malam. Lastiur.
Teman-teman muslim yang di bawah tolong di follow saya dong biar cepat buka kamera karena saya nggak bisa buka kamera sama sekali karena baru. Loh, akunnya kemarin kemana, Bang Filipus? Akun-akun lama saya nggak tahu karena saya sudah mulai aktif dan ya saya tidak seperti teman-teman ya, teman-teman muslim lain yang agak gimana ya, lembut gitu loh. Saya masih tetap terbawa masa lalu saya, sikap saya dulu, itu gaya saya. Untuk menjelaskan kalau enggak itu saya templak. Jadi ya kena saya ke banned semua itu. Ke report begitu. Tapi ada yang sudah kebuka, ada yang sebulan, ada yang nggak tahu kapan kebuka lagi, ada yang cuman 3 hari. Yang ini baru ini. Jadi tolong di follow biar cepat apa ya? Nggak usah ngirim apa ke saya ya, koin. Saya nggak nyari koin. Sudah berapa puluh akun saya itu nggak ada satu rupiah pun yang pernah saya cairkan. Jadi Anda rugi kalau ngirim ke saya. Kalau ngirim langsung DM saja, nomor rekening saya ada untuk pembangunan musola, bukan untuk saya juga. Nggak usah pakai koin segala macam karena sudah puluhan yang tumbang daripada akun Filipus Christian dari 1 sampai 11. Ini sudah ke 11. Bukan ke 11, ke 12, ke 13 ada lagi. Bang Yang ke 11 Filipus. ini baru kebuka. Bang, ada yang tanya di bawah, Bang Filipus ini muslim kah? Silakan, Bang. Oh iya, alhamdulillah saya muslim. Insya Allah saya muslim, insya Allah. Mu'alaf saya, mu'alaf. Mantan mu'alaf ternyata. Sorry. Jadi tema yang dibahas oleh Ustaz Ardi apa ganti tema nih? Siapa nih? Bebas, Bang. Silakan. Mana nih Lastior? Biar saya kerja juga malam ini. Jadi berhala terus saya dari tadi. Bang Filipus, aku tertarik dengan firman tadi. Gimana kita lanjutkan? Kan sudah dijelaskan sebab segala Yesus yang telah disampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa engkau di dalam Yesus, bahwa Yesus dalam Yesus dan Yesus juga di dalam Yesus. Jadi begini Bang Filipus. Mereka kan mengandalkan Yohanes 1:14. Itu pokok pangkal yang saya cermati. Jadi kita bongkar sedikit ya. Boleh ya? Aku duluan ya. Boleh. Jadi ya, para penginjil dan pendeta selalu menggunakan awal kitab Yohanes sebagai pendukung pendapat mereka. Bahwa terdapat kalimat Trinitas dalam kitab itu. Ya. Entah pura-pura nggak tahu atau memang betul-betul botol, kita nggak tahu ya. Sebenarnya itu adalah ayat sisipan. Ya. Dan juga ini diakui oleh seorang bapak gereja bernama Santo Agustinus. Sebenarnya asli itu adalah ya, saya bacakan ya, logos itu berasal dari Tuhan. Jadi menjadi firman Tuhan menjadi Tuhan. Nah, pencaplokan ajaran Platonis, sebenarnya ajaran Platonis, himno Platonis ya, oleh penginjil Yohanes ini dijelaskan oleh Bapak Gereja Suntanus dengan bukunya Box ya, bahasa Inggrisnya Box of the Platonists that has been panjang sekali. Artinya ini ayat sisipan yang disatukan ke ayat yang lainnya gitu. Dan juga ini dijelaskan di Bible versi Vatikan. Saya punya datanya di versi Vatikan, saya buka aja ya. Di sini juga dikatakan itu adalah sisipan, himno Platonis. Himno Platonis ini adalah karya lepas ya, berupa semacam syair gitu ya. Seorang Philo, cendekiawan Yahudi yang dijadikan pembukaan di tulisan Yohanes. Nah, di sini juga dijelaskan di Injil Vatikan ini, Bible Vatikan yang saya punya ini. Saya buka aja ya, biar jelas ya. Di sini sangat jelas dikatakan himno Platonis. Jadi teman-teman Kristen sepertinya korban dari penterjemahan. Bentar ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman Kristen ya harus konsisten ya. Ini ayat mulanya ya. In the beginning was the word. Sebenarnya ini kata-kata nih kan. And the word was with God. And the word was God. Ini juga sebenarnya gabrul menurut saya kalau dipaksakan. Karena pada mulanya adalah firman, oke firman ya. Berarti duluan firman ada daripada Tuhan. Lucunya lagi di sambungannya, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Artinya ada dua sosok di sini. Ya, firman itu bersama-sama Tuhan. Kalau bersama-sama berarti dua sosok. Ya. Dan akhirnya di kalimat terakhir, dan firman itu adalah Tuhan.
Jadi gimana nih dua orang akhirnya jadi satu, A sama B, nggak mungkin A jadi B atau jadi A, jadi tetap jadi AB gitu. Nah inilah luar biasanya ya, mungkin salah terjemahan atau gimana kita nggak tahu. Nah ternyata sini ada catatan kaki yang menjelaskan tentang itu juga ya. Nah di sini di Bible versi Vatikan dikatakan Yohanes 1:1 sampai 18 itu adalah himno platonis ya. Christian hymno 2 kali disebut di sini, sekali lagi di Christological hymno. Jadi ini adalah sisipan yang aslinya itu yang ada kodeknya itu Yohanes 1:19. Itu yang sebenarnya. Jadi itu kawan-kawan ya. Itu saya sedikit. Terima kasih. Oke, nah teman-teman masih tetap Allah dan namanya atau Yesus bukan Allah atau gimana? Lanjutkan, Ustaz Olivo. Yang mana nih yang mau menyanggah? Di siapa dulu ini yang baru-baru ini? Ada Jadi mata saya sudah kecil begini nggak bisa baca ini. Nedepci, selamat malam. Malah ngorok kayaknya. Bang Andi ini ngorok. Medipci atau siapa nih yang Cornel? Kok malah ngorok ini? Siapa ini? Ya, selamat malam, selamat malam. Salam kenal. Selamat malam. Mau disanggah mungkin harus kita ganti topik. Atau ada yang mau ditanyakan tentang keislaman? Enggak, saya cuman tanya ini debat dari tadi ini. Nah, kira-kira yang diwartakan Injil itu apa betul apa enggak? Itu aja pertanyaanku. Yang diwartakan. Maksudnya ditulis di kitab Injil itu betul apa enggak? Yang ditulis di kitab Injil itu Injil yang mana tadi? Bang Kornel tadi agamanya apa? Agamanya apa Bang Kornel? Saya Kristen. Oh, Kristen ya. Ya, silakan Iya. Bang Ardi ini, Bang Ardi, Injil, tentang Injil Bang Ardi. Wah, Iya. itu Ustadz Ardi itu pembahasannya itu Ustadz Ardi yang ini. Tapi saya lagi berikan kesempatan bagi teman-teman Kristen mungkin ingin bertanya yang lain karena tadi itu kan sudah ditutup apa namanya pembahasan iya. itu karena lawannya sudah turun. Oh, kan saya cuma tanya itu. Jadi nggak bisa saya jawab apa yang sudah ditegaskan oleh Ustadz Ardi. Nanti saya jadi antitesis bagi teman saya sendiri. Oh, Gitu. iya, iya. Nah, jadi Pak Kornel bahas ini lagi versi kita berdua apa kita buka baru dengan mungkin mempertanyakan keislaman atau apalah ajaran-ajaran Islam yang menurut Bapak itu kurang pas dalam pandangan Bapak atau mungkin saya bertanya balik. Kalau bagi saya semua agama itu ya semua ajarannya pas. Bagi saya ya semuanya pas-pas saja. Yang nggak pas mungkin di pemikiran kita manusia aja kalau bagi saya. Oke, berarti sepakat Cuman semua ya termasuk saya nonton dari tadi kan ada perdebatan tentang kitab dari Yohanes, dari Wahyu. Jadi cuman mengikuti aja gimana yang betul mana yang nggak betul itu tergantung dari pemikiran kita masing-masing, Pak. oh, berarti Bapak netral dong dalam hal ini. Netral ya. Betul. Oh, berarti siap berdiskusi berarti kalau begitu. Kalau Bapak Iya, ini tinggal nonton. Bapak naik ingin berdiskusi begitu. Saya pikir ada Iya, yang mau dengar. dipanggil dari oke, enggak apa-apa. Berarti siapa nih? Marco apa siapa nih? Mungkin Marco sama Mr. K merah putih. Ayo dong, saya disuruh kerja nih. Jadi berhala terus saya 1 jam lebih. 2 jam lebih malah. Cuman menengahi kericuhan. dari diskusi menjadi, karena saya takutnya diskusi yang baik-baik menjadi debat. Gitu loh. Nggak asik lah kalau debat. Orang. Marco, Cornel, silakan mungkin
Ada yang mau disanggah di sini di temanya, atau kita ganti tema, atau apa yang mau ditanyakan tentang keislaman, atau saya nanya balik? Biar kita mulai diskusi. Atau mau dibantah tuh ayat sisipan tuh, firman tuh ayat sisipan. Atau mau dibantah tentang pernyataan otak waras tadi bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu adalah ayat sisipan. Marco kalau nggak ngomong saya turunkan Marco. Biar diganti teman Kristen yang lain. Iya, mungkin ada teman Kristen yang ingin memberitakan Injil kebenaran di sini kan, versi dia. Kita kasih kesempatan. Salam, Oh? abang-abang. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja Bang. Kristen Islam. Oh, saya Kristen. Oke, selamat malam. Ya, ada yang mau disanggah dari pernyataan otak waras, Ustaz Ardi, atau masalah tema ini, atau kita ganti tema, atau mungkin ingin bertanya kepada saya tentang keislaman, atau saya nanya balik, tinggal pilih. Saya